saya Fis Arida Mayanti, NPM 071. Nama saya Muhammad Zaki Zuhadi dengan NPM 230 110 200 124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Hamda dengan NPM 230 110 200 130. Perkenalkan, nama saya Barasin Syahrian dengan nomor NPM 2011 020088. Nama saya Fadli Nurul Hanifah dengan NPM 230 110 2000085. Maka nama saya Arifan Heriansyah. Apa sih mutiara itu? Mutiara merupakan suatu permata organik atau suatu benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak, khususnya mantel pada moluska hidup. Salah satu spesies moluska yang dapat menghasilkan mutiara yaitu tiram. Nah, di sini, apakah masih ada teman-teman yang berpikir bahwa tiram merupakan kerang atau tiram dan kerang merupakan hewan yang sama? Itu merupakan hal yang keliru. Tiram dan kerang memiliki perbedaan yang sangat signifikan walaupun berada di kelas dan juga film yang sama. Yang pertama, pada permukaannya. Kerang memiliki permukaan yang licin dan mengkilap, sedangkan tiram memiliki permukaan yang kasar dan juga bergelombang. Lalu yang kedua, berada pada habitatnya. Habitat kerang berada di air laut saja, sedangkan habitat tiram berada di air payau dan juga air asin. Yang ketiga, dari cara hidupnya. Cara hidup kerang biasanya terus bergerak di air laut, sedangkan cara hidup tiram, mereka berdiam diri dan menempel pada satu karang. Memiliki sepasang cangkang yang berbentuk pipih berwarna kuning kecoklatan. Kedua cangkang tersebut tidak memiliki bentuk yang sama atau inequivalent. Di bagian tengah dorsal, sepasang cangkang dihubungkan oleh ligamen yang elastis serta adanya gigi engsel. Kedua cangkang memiliki otot yang liat dan kuat yang berfungsi untuk membuka dan menutup cangkang. Cangkang bagian dalam berwarna putih mengkilat. Di bagian bawah cangkang terdapat mantel yang terdiri atas jaringan khusus yang digunakan untuk membungkus alat-alat dalam seperti alat pencernaan, alat reproduksi, insang, saraf, ataupun jantung. Di bagian belakang mantel ada sifon yang digunakan untuk jalan masuknya dan keluarnya air. Cangkang terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama periostratum, yaitu lapisan paling luar dan tersusun atas zat tanduk. Lalu ada lapisan prismatik yang merupakan lapisan tengah yang tebal terdiri atas zat kapur. Lalu yang terakhir adalah lapisan pankreas yang merupakan lapisan paling dalam dan tersusun atas zat-zat kapur yang halus. Sekarang kita harus cari tahu bagaimana pembentukan mutiara di dalam tiram-tiram itu. Jadi, ketika ada substrat asing yang masuk ke dalam tubuh tiram, di dalam tubuh tiram ada yang namanya mantel. Mantel ini berfungsi untuk melindungi organ dalam dari si tiram. Nah, ketika ada substrat asing itu masuk, akan memicu terbentuknya sel yang namanya pearl sac. Nah, itu protein-protein itu bentuknya kayak lem yang nanti membungkus si substrat asing. Setelah substrat asing terbungkus oleh pearl sac yang bentuknya kayak lem tadi, pearl sac ini akan mensekresikan material bernama nacre, di mana nacre ini adalah kristalisasi dari kalsium karbonat. Nah, perlahan-lahan ketika zat lem ini dan kristalisasi dari kalsium karbonat ini bergabung, dia akan mengeras dan berbentuk lapisan demi lapisan. Biasanya itu mencapai waktu hampir mungkin 3 tahun untuk mendapatkan satu mutiara yang bagus, yang high quality. Untuk mendapatkan mutiara ada 2 cara, entah itu mendapatkannya dari yang natural atau dari alam, atau dibudidaya. Bedanya, kalau yang dibudidaya itu substrat asingnya sengaja dimasukin supaya dapat bentuk yang sesuai juga, mungkin bulat. Karena kalau di alam kan kita nggak tahu substratnya bisa macam-macam bentuknya, bisa nggak jelas aja. Malah kalau di air tawar itu katanya bentuknya malah kayak biji nasi. Dari kerajaannya itu Animalia dengan filum Mollusca kelas Bivalvia, ordonya Pterioda dengan famili Pteridae, genusnya Pintada dan spesiesnya Pintada maxima. Yang pertama ada negara Meksiko
yaitu di Teluk Meksikonya. Negara ini membudidayakan kerang berjenis Longus squamosa atau tiram mutiara bersisi. Terus yang kedua ada negara Australia, atau lebih tepatnya di Australia bagian baratnya. Negara ini membudidaya kerang berjenis Mustada albina atau disebut amamigai. Nah, yang ketiga ada negara Jepang, lebih tepatnya di kota Kobe. Negara ini membudidayakan kerang berjenis Mustada fucata atau lebih disebut akoya oleh orang-orang Jepang. Yang keempat ada negara Indonesia, lebih tepatnya di daerah Sulawesi Utara. Nah, daerah ini membudidayakan kerang berjenis Mustada margatifera atau mutiara bibir hitam. Lalu yang kelima ada negara Filipina, lebih tepatnya di kota Manila. Nah, negara ini membudidayakan kerang berjenis Mustada maxima atau short sea pearl, lebih tepatnya ini disebut dengan mutiara dari Filipina. Lanjut yang keenam ada negara Amerika, lebih tepatnya di Teluk California. Nah, negara ini membudidayakan kerang berjenis Mustada magellanica. Mutiara banyak dibudidayakan untuk digunakan sebagai perhiasan. Namun, pada zaman dahulu, mutiara juga digunakan sebagai hiasan pada pakaian mewah. Mutiara juga bisa dihancurkan dan digunakan dalam kosmetik, obat-obatan, dan dalam formula cat. Bubuk mutiara mengandung asam amino, kalsium, dan mineral yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kulit. Bubuk mutiara umumnya memang dianggap aman, namun sayangnya beberapa orang bisa mengalami reaksi alergi terhadap kalsium yang ditemukan pada mutiara. Kerang mutiara mempunyai banyak manfaat, salah satunya yaitu mutiaranya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kenapa tinggi? Karena menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan bahwa hanya dalam kurun 5 tahun, harga mutiara Laut Selatan atau short sea pearl dari Indonesia meningkat hingga 80%. Selain itu, permintaan perhiasan mutiara dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik dari domestik maupun mancanegara. Di Indonesia sendiri, mutiara diekspor ke berbagai negara, terutama di negara seperti Jepang, Cina, Korea, dan juga Eropa. Namun, karena teknologi di Indonesia yang masih kurang, maka pembudidayanya pun masih terbilang sedikit, padahal mutiara sendiri memiliki harga yang cukup mahal. Dari harga 500.000 hingga jutaan rupiah, tergantung dari kualitasnya.